Dibantu subscribe ya teman. Nih, teman-teman saya kasih tahu, kenapa Nabi Isa dan Yesus itu tidak sama. Nabi Yesus itu lahir di kandang domba, tetapi Nabi Isa lahir di pohon kurma. Ya teman-teman ya. Stop dulu, stop dulu, sebentar, stop dulu. Enggak, satu-satu dulu. Sekarang tunjukkan ayatnya kalau Yesus lahir di kandang domba. Kalau ada Yesus lahir di kandang domba, aku kasih pulsa 100.000 buat Ica. Baca ayatnya. Jangan sudah ditulis Lukas 2 ayat 7 sampai ayat 7. Baca ayatnya. Yesus lahir di suatu kandang domba di Bethlehem. Kamu baca ayatnya sama teman-teman saya. Kamu kasih sama teman. Baca ayatnya. Dibaca dulu ayatnya. Ada nggak kandang domba di situ? Coba baca dulu, jangan dibohongi orang. Iya, dibacakan dulu ayatnya. Ada nggak Yesus lahir di kandang domba? Sampai mampus pun nggak ada, Cak. Lukas berapa? Lukas, aku bacakan ya. Aku bacakan. Benar. Aku bacakan ya. Aku bacakan ya. Ini ya, Lukas 2 ayat 7. Aku bacakan ya. Dan ia melahirkan. Yesus lahir di suatu kandang domba di Bethlehem. Ya Allah, Cak, ini zaman digital, Cak. Orang bisa ngecek sendiri, Cak. Aku bacakan. Ini ayat Alkitab kamu kan? Ini bahasa Indonesia, ini yang bawah bahasa Yunani. Saya bacakan. Bahasa Yunani, nggak ada kata. Ya, saya bahasa Indonesia. Karena para pendeta tidak ada yang sanggup baca Yunani dengan saya. Sekarang saya bacakan. Loh, ya apa sih? Emang selama ini nggak ada kok pendeta yang bisa bahasa Yunani dengan saya. Semuanya terjemahan. Kayak saya bacakan ya. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di mana kandang dombanya? Sudah? Mana ada kandang domba? Mana ada kandang domba? Palungan itu. Mana ada kandang domba? Itu kandang domba. Loh, palungan kok kandang domba? Ini aku kasih tahu ceritanya, Ica ya. Enggak, tadi kamu membedakan antara Yesus dengan Isa hanya karena tempat kelahiran. Di mana di dalam Alkitab sendiri tidak disebutkan bahwa Yesus lahir di kandang domba. Aku cerita yang benar, fakta secara sejarah, ternyata Yesus itu lahir di bawah pohon kurma. Dengarkan saya ya. Panik sini, ngadapin si Nandar kok panik. Yesus itu, Cak, perhatikan baik-baik. Yesus itu lahir di bawah pohon kurma. Ada air yang mengalir sebagaimana disebut. Mana ayatnya kandang? Ayat Al-Qur'an. Gua cerita Nabi Isa gua. Cerita Nabi Isa gua ya. Nabi Isa lo. Iya. Ya. Gue cerita tentang Yesus gua. Ya. Oke, Nabi Isa itu lahir di bawah pohon kurma. Ayatnya, mungkin. Minta ayatnya. Oke, ayatnya ya. Sebentar, saya tunjuk ayat dulu berarti. Saya harus jelas guys, nggak boleh. Dia tidak berhak untuk menceritakan Tuhan Yesus saya. Karena apa? Dia berbeda. Tidak boleh. Karena itu bukan hak dia. Tetapi dia berhak untuk menceritakan Nabi Isanya yang ada di Al-Quran. Nah, saya berhak untuk menceritakan Yesus Kristus saya. Tetapi saya berhak untuk menanyakan. Dia juga berhak menanyakan kapan Tuhan Yesus lahir. Kapan itu berhak dia. Kapan Tuhan Yesus lahir. Kapan Tuhan Yesus disalibkan. Kapan. Boleh berhak nanya, tetapi dia tidak berhak untuk menjelaskan tentang Tuhan Yesus saya. Karena itu apa? Bernarasi dengan seenaknya. Understand? Aku bacakan ayatnya ya, terjemahannya ya. Quran surat Maryam ayat 23 ya, sampai dan seterusnya. Enak. Coba. Loh, Quran surat Maryam ayat 23 dan seterusnya. Maka rasa sakit akan melahirkan anak, memaksa ia bersandar pada pohon kurma. Dia berkata, ayatnya. Quran surat Maryam ayat 23. Kamu buka sendiri. Maryam ayat 23. Ayat 23. Maryam 23. Iya. Sampai 26. Bacalah. Maka rasa sakit akan melahirkan anak, yaitu Yesus, memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma.
Maryam berkata, aduhai, alangkah baiknya aku isdat saja sebelum ini, dan aku menjadi barang yang tidak berarti, lagi dilupakan. Maka Gabriel menyerunya dari tempat yang rendah, janganlah kamu bersedih hati, Maryam. Sesungguhnya Allah Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Dan goyangkanlah pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Maka makan, minum, dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Oke ya, dan seterusnya. Tapi di sini dijelaskan bahwa Isa itu lahir di bawah pohon kurma. Ya, Isa itu lahir di bawah pohon kurma. Nah, bayi Yesus, bayi Isa yang baru masih merah ini. Kamu nggak usah cerita. Isa. Jadi bayi Isa yang masih merah ini, Maryam kan tidak mungkin kan bermalam di bawah pohon kurma. Akhirnya diangkat oleh Maryam alaiha shalom. Diangkat lalu diungsikan ke penginapan. Ketika Nabi Isa alaihissalam diungsikan, diisolasi ke penginapan, ternyata penginapannya penuh. Karena penginapan penuh, Maryam ini di ayat ini, kamu jangan bernarasi dengan pikir. Enggak boleh, enak aja lu. Sebentar, aku belum selesai. Sebentar, sebentar, belum selesai, Cak. Tolong kasih waktu aku dulu sampai selesai. Iya. Selesai, itu narasi lu, bukan cerita tentang Nabi Isa. Sebentar. Katanya di Bethlehem tidak ada pohon kurma. Memang apa urusannya kalau ada kurma atau tidak ada pohon kurma di Bethlehem? Quran bilang di Jericho, Mas. Nggak ada hubungannya sama Bethlehem. Ngawur tuh anak. Jadi pohon kurmanya di mana? Jericho. Udah pernah ke Jericho? Dari ujung ke ujung semuanya pohon kurma. Dan kurma terbaik, terbesar, namanya kurma Maryam. Di Mekah dijual kurma Maryam. Yang bilang Yesus lahir di Bethlehem adalah cerita Konstantin, cerita Paulus. Al-Quran tidak. Al-Quran bilang Yesus lahir di Jericho. Buka surat Maryam. Quran bilang Jericho. Mari kita buka surat Maryam mulai ayat yang ke-20. Diawali surat yang ke-16 bahkan. Di seluruh dunia tanah terendah itu ya Jericho. Ya di situ. Di seluruh dunia lengkap tuh. Baitul Maqdis cuma satu di situ. Sebelah timurnya, kota pertama setelah timur Baitul Maqdis adalah itu juga. Terus kita masih ngotot gitu di Bethlehem. Bethlehem turun salju, Mas. Bethlehem itu dataran tertinggi di seluruh Yerusalem. Tapi di utara. Saya lebih 20 kali ke Bethlehem, lebih 20 kali ke Bethlehem, lebih 30 kali ke Yerusalem.